Bayangkan jika selama ini hidup yang kau jalani sebenarnya belum dimulai. Bayangkan jika setiap kesibukanmu, kerja kerasmu, bahkan ibadahmu ternyata kosong karena hatimu tak pernah benar-benar hidup. Tapi di balik semua itu, ada jalan sunyi yang ditempuh seorang pemuda, jalan yang membawanya dari kegelapan menuju cahaya yang dijanjikan Allah. Inilah kisah nyata yang bisa mengguncang hatimu, tentang kesadaran, tobat, sabar, qanaah, dan ilmu yang hidup. Jangan sampai terlambat menyadari sebelum hidupmu benar-benar berakhir, karena hanya mereka yang mengenal jalan ini, yang akan diselamatkan di dunia dan akhirat. Di sebuah desa sunyi yang dikelilingi bukit dan hamparan pepohonan tua, hiduplah seorang pemuda bernama Hasan. Ia dikenal pendiam, pekerja keras, namun selalu tampak kosong. Setiap harinya ia bekerja di ladang, mengumpulkan hasil bumi, pulang ke rumah, makan, lalu tidur. Tak ada doa, tak ada arah. Ia hidup hanya karena jantungnya berdetak. Sampai suatu hari, seorang pengembara tua datang dan menginap di surau kecil dekat rumah Hasan. Tak ada yang tahu siapa dia, tapi malam itu surau itu memancarkan cahaya yang tak biasa. Hasan yang lewat merasa tertarik. Ia duduk di tangga surau, diam. Lalu suara pengembara tua itu keluar dari celah pintu. Kalau kau belum sadar siapa dirimu dan kepada siapa hidupmu akan kembali, maka sejatinya kau telah lama mati. Kata-kata itu menggema dalam dada Hasan. Ia merasa terpukul. Tubuhnya hidup, tapi jiwanya seperti tertidur dalam kegelapan. Seolah ia hidup hanya karena terbiasa, bukan karena tahu tujuannya. Ia merasa seperti tubuh kosong yang tak punya cahaya. Pengembara itu melanjutkan, kepercayaan kepada Allah adalah permulaan hidup. Tanpa itu, tak ada makna dari segala apa yang kau kejar. Hasan mulai gelisah. Malam itu ia tidak bisa tidur. Cahaya dari surau menyelinap ke hatinya, mengguncang diamnya yang selama ini membatu. Pertanyaan demi pertanyaan muncul di kepalanya. Siapa dirinya? Untuk apa ia hidup? Apakah ia sedang berjalan menuju sesuatu atau hanya berputar dalam lingkaran tanpa arah? Ia kembali mengingat kalimat si pengembara, bahwa hidup yang tidak sadar adalah hidup yang sudah mati. Dan kesadaran itu, kata pengembara, adalah awal dari kemenangan. Kemenangan atas kelalaian, atas kebodohan, dan atas keinginan-keinginan yang menyesatkan. Hasan bangkit dari tikarnya. Ia duduk menghadap langit malam yang penuh bintang. Dadanya sesak, matanya berkaca-kaca. Tapi di balik rasa itu, ada sesuatu yang pelan-pelan menyala. Ia belum tahu kemana harus melangkah. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia tahu bahwa ia harus mencari cahaya itu kembali. Sebelum segalanya terlambat. Pagi menjelang dengan embun yang masih menggantung di dedaunan. Hasan berjalan menuju surau dengan langkah ragu. Ia menemukan pengembara tua itu sedang duduk, menatap ke arah matahari terbit. Bibirnya berzikir lirih. Tanpa suara, Hasan duduk di sampingnya. Lalu pengembara itu bertanya pelan, "Apakah kau melihat bintik hitam di hatimu, Hasan?" Hasan menunduk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Setiap dosa, lanjut pengembara itu, adalah titik hitam yang hinggap di hati. Jika kau membiarkannya menetap, maka bintik itu akan membesar, menghitamkan seluruh cahayamu. Hati yang telah gelap tak akan lagi bisa melihat kebenaran. Hasan terdiam. Ia mulai mengingat banyak hal. Ucapan kasarnya pada ibunya, niat buruk yang ia simpan pada saudaranya, dan sikap angkuhnya terhadap para tetangga yang miskin. Semua itu, tanpa ia sadari, telah menumpuk seperti debu yang menutup cermin. Dan bintik itu, kata si pengembara lagi, tidak bisa dibersihkan dengan waktu, tapi hanya dengan tobat. Hati Hasan terasa sesak. Ia merasa malu. Ia merasa hina. Tapi pengembara itu menatapnya dengan penuh kasih, seraya berkata, "Tobatlah, Hasan. Ucapkan dalam hatimu. Akui segala kelalaianmu. Menyesalah dengan segenap jiwa, dan berjanjilah pada dirimu untuk berubah." Hasan menutup mata. Suara burung pagi seolah ikut membisikkan kalimat itu dalam dadanya. Dengan suara bergetar, ia berkata dalam hati,
Ampuni aku, ya Allah, aku ingin kembali. Tiba-tiba, matanya terasa basah. Air mata itu jatuh, tanpa bisa ditahan. Seolah dari kedalaman jiwanya, sesuatu yang lama terpenjara kini pecah dan keluar. Ia menangis. Bukan karena kesedihan, tapi karena kelegaan. Pengembara itu tersenyum, lalu mengutip kalam hikmah. Jika engkau bersungguh-sungguh dalam tobatmu, maka cahaya iman itu akan kembali. Bahkan bisa lebih terang dari sebelumnya. Hasan mengangguk pelan. Hatinya terasa ringan, meski tubuhnya masih lemah. Tapi di dalam dirinya, kini mulai ada sesuatu yang berdenyut pelan. Sebuah harapan bahwa hidupnya belum berakhir, dan masih ada jalan kembali menuju cahaya. Hari-hari berikutnya, Hasan tak pernah absen ke surau. Ia mendengarkan setiap nasihat si pengembara tua dengan penuh perhatian. Namun pada suatu malam, setelah sholat Isya, si pengembara menatap Hasan dalam-dalam dan berkata, "Apalah artinya kau duduk di sini, jika ilmu yang kau dengar tidak tumbuh menjadi amal?" Hasan tersentak. Ia tak menjawab. Pengembara itu mengambil sehelai ranting kering dan menggenggamnya. Lalu berkata, "Ilmu adalah batang. Tapi jika tak pernah berbuah, ia hanya akan jadi kayu mati." Hasan mulai memahami. Mendengar dan belajar saja tidak cukup. Jika ia tak menjadikannya sebagai perbuatan nyata, maka ia hanyalah seperti pohon yang tak meneduhkan siapapun, tak memberi makan siapapun. "Lihatlah para ulama yang jujur," lanjut sang pengembara. "Mereka tidak hanya pandai berkata, tapi mereka hidup dengan apa yang mereka tahu. Mereka menjadikan ilmunya sebagai amal. Dan amal itulah yang menjadi buah keimanan." Hasan merasa malu. Ia mulai mengingat betapa seringnya ia merasa cukup hanya dengan mendengar ceramah atau membaca buku-buku agama, tapi tak pernah benar-benar melakukannya. Ia tidak pernah benar-benar berubah. Bahkan, ia masih bersikap angkuh saat pulang ke rumah. Masih cepat marah. Masih berat menolong tetangga yang kesusahan. "Jika kau tahu tapi tidak mengamalkan," kata pengembara itu lirih, "maka berkah dari ilmumu akan dicabut. Ilmumu akan menjadi beban, bukan penolong." Hasan mengangguk perlahan. Malam itu, ia memantapkan hatinya. Ia tak ingin jadi orang yang hanya bisa berbicara tentang kebaikan tanpa melakukannya. Ia ingin menjadi orang yang beramal, meski sedikit, asal sungguh-sungguh. Dan sejak malam itu, langkah Hasan berubah. Ia mulai lebih lembut pada ibunya. Ia membantu tetangganya yang buta tanpa diminta. Ia mengajarkan anak-anak mengaji meski belum mahir betul. Tapi ia tahu, ilmu itu tumbuh perlahan. Dan selama itu berbuah dalam amal, ia berada di jalan yang benar. Suatu sore, Hasan menemani pengembara tua berjalan ke tepian sungai. Di sana, mereka duduk memandangi arus air yang tenang. Pengembara itu menggenggam segenggam pasir dari tepian lalu berkata, "Harta itu seperti pasir ini. Di tanganmu mungkin berguna. Tapi jika kau genggam terlalu erat, ia akan jatuh dari sela-sela jari dan menyesakkan dadamu." Hasan termenung. Ia tahu, dirinya belum sepenuhnya bebas dari keinginan dunia. Ia masih bermimpi punya sawah luas, rumah megah, dan kekayaan agar tak lagi direndahkan orang. Tapi dalam hatinya, ia merasa ada yang salah dari impian itu. Pengembara itu melanjutkan, "Banyak orang yang celaka karena mencintai harta. Bukan karena hartanya jahat, tapi karena ia lupa bahwa harta hanya titipan. Jika dicari berlebihan, ia akan menjadi jalan menuju kemaksiatan. Nafsu akan menuntut lebih dan lebih, sampai seseorang tak peduli lagi dari mana ia mendapatkannya." Hasan melihat sungai itu, membayangkan dirinya yang pernah tergoda berdagang curang, menyembunyikan timbangan agar untung lebih besar. Waktu itu, ia merasa cerdik, tapi kini ia tahu, itu adalah bintik hitam yang menodai hatinya. "Ada 3 bahaya harta," kata pengembara. "Pertama, diambil dari yang haram. Kedua, dibelanjakan tidak pada tempatnya. Ketiga, walau dari yang halal dan untuk yang baik, ia bisa membuatmu lalai dari Allah." Hasan menghela napas. Ia mulai sadar bahwa banyak orang sibuk mengumpulkan harta demi keluarga,
tapi lupa mengajari mereka siapa yang harus disembah. Banyak yang bangga karena rumahnya tinggi, tapi keluarganya kosong dari iman. Lepaskan hatimu dari dunia, bisik pengembara. Karena cepat atau lambat, dunia akan meninggalkanmu. Dan yang kau kumpulkan dengan susah payah, hanya akan jadi rebutan saat kau mati. Hasan menunduk dalam. Air sungai mengalir perlahan, seperti menuntun hatinya untuk tenang. Ia tahu, jika ingin bebas dari jerat dunia, ia harus mulai belajar merasa cukup. Ia harus menjadikan hartanya sebagai alat menuju akhirat, bukan menjadi tujuannya. Pagi itu, Hasan melihat pengembara tua sedang duduk di bawah pohon mangga yang daunnya rimbun. Ia tampak memandangi sebutir batu kecil di telapak tangannya, seperti menimbang-nimbang berat dunia. Saat Hasan mendekat, pengembara berkata lirih, "Kanaah adalah rumah paling damai yang pernah dibangun manusia. Tapi tak semua bisa menemukannya." Hasan duduk di sampingnya. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah dari ladang. "Apa Kanaah itu sebenarnya?" tanya Hasan. "Kanaah," jawab si pengembara, "adalah ketika kau menerima pemberian Allah dengan lapang dada. Bukan karena kau putus asa, tapi karena kau percaya bahwa apa yang ada di tanganmu adalah yang terbaik yang ditetapkan untukmu." Hasan merenung. Ia teringat beberapa bulan lalu, saat iri melihat tetangganya membeli sapi besar dan kerbau gemuk. Ia sempat berangan-angan ingin yang lebih besar lagi. Tapi setelah itu, hatinya malah gelisah dan selalu merasa kurang. Orang yang kanaah, lanjut pengembara, tidak akan tergoncang jika harta tiba-tiba hilang. Karena hatinya tak menggantung pada apa yang bisa dihitung. Ia punya harta, tapi tidak dicengkeram olehnya. Bahkan jika hanya punya sedikit, ia tetap bersyukur. Hasan mulai mengerti. Ia melihat dirinya dulu terlalu sering mengeluh. Mengira bahwa ketenangan datang dari banyaknya benda. Tapi justru sekarang, saat ia punya lebih sedikit, ia merasa lebih damai dari sebelumnya. "Kanaah bukan berarti berhenti berusaha," kata sang pengembara. "Kau tetap harus bekerja. Tapi bukan untuk menumpuk dunia, melainkan untuk menunaikan kewajiban hidup sebagai hamba. Kau bekerja karena hidup, bukan hidup karena mengejar dunia." Hasan menatap ladang kecil miliknya. Dulu ia merasa ladang itu tak cukup luas. Kini, ia melihatnya seperti taman surgawi. Bukan karena ladangnya berubah, tapi karena hatinya mulai tenang. Dan hari itu, ia mulai membangun rumah tersembunyi di dalam dadanya. Rumah yang tak tampak oleh mata siapapun, tapi terang oleh cahaya kanaah yang sederhana dan cukup. Rumah itulah yang membuatnya tidak mudah goyah, bahkan ketika dunia datang dengan gemerlapnya. Langit mendung menggantung di atas desa, saat Hasan duduk bersandar di batang pohon tua. Di hadapannya, pengembara itu tengah menyalakan api kecil. Di atas bara, air mendidih dalam ketel besi yang hitam karena jelaga. "Apakah kau tahu, Hasan," ucap pengembara tanpa menoleh, "bahwa luka yang paling dalam bukan di tubuh, tapi di hati?" Hasan menatap api. "Apa maksudnya?" "Luka di tubuh bisa sembuh dengan obat. Tapi luka karena cinta dunia, karena kecewa terhadap manusia, karena terlalu berharap pada makhluk, itu tidak akan sembuh kecuali jika kau kembali pada Allah." Hasan terdiam. Ia mulai mengingat malam-malam ketika ia resah karena seseorang tak menepati janji. Hari-hari ketika ia marah karena tak dipuji. Dan pagi-pagi ketika ia merasa dipermalukan oleh orang yang dulu ia bantu. Semua itu menorehkan luka, bukan di kulit, tapi di dalam. Semakin besar harapanmu pada makhluk, semakin dalam pula kecewamu, lanjut pengembara. Karena manusia tidak punya kuasa memberi manfaat atau mudarat. Jika kau bergantung pada mereka, kau sedang menuhankan yang lemah. Hasan mengangguk perlahan. Dalam hatinya ia merasa terkena tepat di bagian yang paling rapuh. Ia teringat bagaimana dulu ia bergantung pada uang orang lain, restu atasan, dan pujian tetangga. Semua itu membuatnya sering kecewa dan terluka diam-diam. "Lepaskan," bisik pengembara. "Bebaskan dirimu dari makhluk. Jangan takut mereka. Jangan terlalu berharap pada mereka. Bahkan jangan berharap mereka mencintaimu.
Karena jika Allah mencintaimu, itu lebih dari cukup. Hasan memejamkan mata. Di dalam hatinya, ada ikatan-ikatan yang mulai terurai. Ada beban yang perlahan lepas. Ia merasa lega, meski matanya mulai basah. Malam itu, saat angin mulai menusuk dingin, Hasan menuliskan sesuatu di tanah dengan ranting. Hanya satu kalimat, "Cukup Allah bagiku." Dan sejak malam itu, luka-luka yang selama ini tak terlihat mulai sembuh. Bukan karena waktu, tapi karena ia tak lagi menggantungkan hati pada siapapun selain kepada Yang Maha Mengatur. Pagi itu, hujan turun pelan, meneteskan embun dari pucuk-pucuk daun. Hasan dan pengembara duduk di dalam surau, tanpa banyak kata. Hanya suara hujan yang mengisi ruang sunyi itu. Tiba-tiba, pengembara membuka suara. Sabar adalah tangga. Tapi tangganya tidak bisa dilihat dengan mata. Hasan menatapnya. Setiap ujian, lanjutnya, adalah satu anak tangga. Jika kau sabar menaikinya, kau akan semakin tinggi. Tapi jika kau mengeluh, berhenti, atau mundur, maka kau tak akan pernah naik. Hasan diam. Ia mengingat betapa hidupnya tak pernah lepas dari cobaan. Ayahnya wafat saat ia masih remaja. Sawahnya pernah gagal panen. Pernah pula difitnah mencuri oleh orang yang dulu ia bantu. Semua itu ia anggap kesialan. Tapi kini, ia mulai melihatnya dari sisi berbeda. Ujian adalah surat cinta dari Allah, ucap pengembara. Syaratnya hanya satu, kau harus sabar, agar bisa membacanya dengan benar. Lalu ia menyebutkan, ada 4 jenis sabar. Pertama, sabar menahan diri dari maksiat. Saat godaan datang, tapi kau memilih diam. Kedua, sabar dalam ibadah. Saat tubuh lelah tapi kau tetap rukuk dan sujud. Ketiga, sabar dalam menjaga kehormatan. Meski dihina, kau tidak membalas dengan celaan. Dan keempat, sabar dari cinta dunia. Karena kemilau dunia selalu menggoda, dan hanya yang sabar yang tidak tertipu. Hasan menghela napas. Tapi berat sekali. Justru karena berat, maka pahalanya agung, jawab pengembara. Orang sabar itu seperti pohon yang berakar kuat. Meski diterpa angin, ia tidak tumbang. Justru buahnya menjadi ranum dan rindangnya meneduhkan. Hasan memejamkan mata. Ia teringat saat tubuhnya gemetar karena marah. Tapi ia menahannya. Saat kakinya lelah, tapi ia tetap melangkah ke masjid. Dan kini ia tahu, semua itu bukan kelemahan, tapi justru kekuatan. Dan hari itu, Hasan memantapkan hati. Jika hidup ini tangga yang tak terlihat, maka sabarlah yang akan membawanya naik, setapak demi setapak, hingga ia mencapai sesuatu yang lebih tinggi dari dunia ini. Sore itu, langit desa mulai memerah. Di kejauhan, matahari seperti terbakar sebelum tenggelam di balik bukit. Hasan dan pengembara tua duduk di atas batu besar, menghadap ke arah lembah. Angin membawa aroma tanah dan dedaunan yang basah. Hasan, ucap pengembara, kau tahu mengapa banyak orang tidak pernah merasa tenang dalam hidupnya? Hasan menggeleng pelan. Karena mereka ingin mengisi satu hati dengan 2 cinta. Padahal hati manusia itu hanya satu. Dan ia tak bisa mencintai dunia dan Allah sekaligus. Hasan terdiam. Jika kau isi hatimu dengan dunia, lanjut pengembara, maka akhirat akan keluar. Tapi jika kau isi dengan akhirat, maka dunia akan tunduk kepadamu. Dunia akan tetap datang, tapi ia bukan lagi tuanmu, melainkan pelayanmu. Kata-kata itu menusuk ke dasar hati Hasan. Ia mulai mengerti bahwa selama ini, ia seringkali berdiri di tengah. Syalatnya masih dijaga, tapi pikirannya lebih sering ke ladang. Sedekahnya diberikan, tapi hanya supaya dipuji. Ia mencintai Allah, katanya begitu, tapi ia masih sangat takut kehilangan harta dan hormat manusia. Jangan campurkan 2 cinta dalam satu rongga, ujar pengembara, menatap matahari yang semakin redup. Karena saat Allah melihat hatimu terbagi, maka dia akan membiarkanmu sibuk dengan yang kau cintai. Dan jika yang kau cintai fana, maka kau akan hancur bersamanya. Hasan menunduk. Ia teringat firman yang pernah ia dengar,
bahwa Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dan sekarang, kalimat itu menjadi nyata di hadapannya. Ia tahu, ia harus memilih. Dan pilihan itu bukan hanya di ucapan, tapi dalam arah hatinya. Malam itu, ia mengunci dirinya di kamar. Ia mematikan pelita. Dalam gelap, ia berbicara dengan dirinya sendiri. Menanyai setiap getar keinginan, setiap bisikan dalam hatinya. Ia ingin membersihkan semuanya. Mengosongkan ruang hatinya hanya untuk satu cinta, yang tidak akan meninggalkannya walau seluruh dunia berpaling. Dan malam itu, dalam diam yang panjang, Hasan membisikkan kalimat yang bukan sekadar zikir, tapi janji, bahwa hatinya kini hanya untuk Allah. Bukan untuk yang fana. Bukan untuk yang semu. Langit pagi tampak suram. Kabut tipis menyelimuti ladang dan pepohonan. Di serambi surau yang tua, Hasan duduk memeluk lutut. Tubuhnya sedikit menggigil. Ia baru saja terbangun dari mimpi yang membuat jantungnya berdebar. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di sebuah padang kosong. Semua orang tak ia kenali. Tak ada suara, hanya cahaya dari langit yang silau menyilaukan. Lalu terdengar suara menggema. "Waktumu telah habis." Hasan menggenggam dadanya. Suara itu masih terasa menghantam jantungnya meski ia sudah terbangun. Saat itulah pengembara tua mendekatinya, membawa secangkir air hangat. "Tak ada yang lebih menyesakan," ucapnya, "selain penyesalan yang datang setelah kematian. Karena tobat di ujung waktu tak akan lagi dibukakan." Hasan menerima air itu. Tangannya gemetar. Ia sadar, selama ini ia terus menunda. Menunda untuk benar-benar berubah. Menunda untuk berhenti dari dosa-dosa kecil yang terus ia pelihara. Ia selalu berkata, "Nanti aku akan tobat." Tapi waktu tidak pernah menunggu. "Bertobatlah sebelum ajal menjemputmu," lanjut pengembara. "Sebab jika kematian datang saat hatimu masih menggenggam dunia, maka tak ada lagi pintu yang bisa kau ketuk." Hasan menunduk. Suara mimpinya kembali terdengar di kepala. Ia merasa seolah hari itu adalah hari terakhirnya. "Menangislah, Hasan," bisik pengembara. Air mata karena takut kepada Allah itu bisa memadamkan api neraka. Dan mata yang menangis karena cinta dan takut kepadanya, tak akan disentuh panasnya api akhirat. Air mata itu pun akhirnya jatuh. Hasan menggigil, bukan karena dingin, tapi karena hatinya mengguncang dirinya dari dalam. Ia merasakan hancurnya keangkuhan, runtuhnya segala alasan. Dan akhirnya, ia bersujud, menyandarkan wajahnya di tanah surau yang lembab. Di sanalah, ia benar-benar meminta ampun. Bukan karena takut semata, tapi karena malu. Karena selama ini ia telah mengabaikan cinta dari zat yang tak pernah berhenti memberinya waktu. Dan kini, ia kembali. Masuk ke serambi tobat yang selama ini hanya ia ketuk dari luar. Waktu bergulir. Hari-hari Hasan kini diisi dengan diam yang dalam dan ibadah yang penuh hikmat. Tak banyak yang tahu apa yang terjadi dalam dirinya. Tapi orang-orang mulai merasakan perubahan. Tatapannya teduh, ucapannya lembut, langkahnya ringan. Ia tak lagi memikirkan pujian. Ia tak peduli siapa yang melihat atau mencibir. Ia hanya menatap satu arah, ke jalan sunyi yang mengantar menuju ridho Allah. Suatu malam, pengembara tua mengajak Hasan berjalan ke bukit di belakang desa. Mereka mendaki pelan, tanpa bicara. Di atas bukit itu, angin mengalir lebih dingin, dan bintang-bintang terlihat lebih dekat. "Hasan," ucap sang pengembara, "sudah sampai saatnya aku pergi." Hasan menoleh, terkejut. Tapi pengembara tersenyum tenang, menepuk pundaknya. "Tugasku hanya mengantar. Jalan ini harus kau lanjutkan sendiri. Karena setiap hamba akan sampai pada saatnya harus berjalan sendiri menuju Tuhannya." Hasan merasakan sesuatu bergetar dalam dadanya. Perpisahan ini bukan sekadar perpisahan biasa, tapi isyarat bahwa kini ia telah cukup kuat untuk menapaki jalan yang selama ini diajarkan dalam diam dan isyarah. "Teruskan langkahmu, walau sunyi, walau sendiri." Karena orang-orang pilihan seringkali ditinggalkan agar mereka tak bersandar pada siapapun, kecuali pada Allah.
Pengembara itu menatap langit. Lalu dengan suara lirih ia berkata, "Jika engkau tetap istiqomah, maka dunia akan menjadi pelayanmu. Tapi jika kau tergelincir, dunia akan kembali menjadikanmu budaknya." Hasan memejamkan mata. Dalam batinnya, ia bersumpah untuk menjaga cahaya yang telah ia peroleh, meski kecil. Ia tahu cahaya itu rapuh, mudah padam jika tertiup nafsu. Tapi ia juga tahu bahwa selama ia berjalan di atas jalan tauhid, maka Allah akan selalu membimbingnya. Pagi harinya, pengembara itu sudah tidak ada. Hanya tersisa bekas tikar yang hangat, dan secari kain yang terlipat rapi. Di atasnya, ada tulisan tangan dengan tinta tua, "Jangan kembali kepada dunia, setelah engkau mengenal cahaya yang sejati." Dan sejak saat itu, Hasan benar-benar menjadi orang yang berbeda. Ia bukan hanya petani biasa. Ia menjadi guru yang tak mengaku dirinya guru. Ia mengajar lewat laku, bukan lewat kata. Ia menuntun orang-orang di desanya kembali kepada jalan yang telah lama mereka lupakan. Langkahnya memang sunyi, tapi setiap langkah itu mengguncang bumi. Karena kini ia berjalan, bukan dengan ego, bukan dengan dunia, tapi dengan cinta dan rasa takut yang dalam kepada Allah yang satu.